Pada saat kita bangun pagi nih pemirsa, apa yang kita lakukan sesaat setelah bangun? Apakah langsung sarapan atau justru Anda malah menyingkirkan menu sarapan? Nah, sebenarnya sarapan itu penting nggak ya untuk kita? Masih ada Prof. Hardy di sini. Prof, ya. Saya rasa Dokter Rian, Vivit, saya nggak bisa terlepas yang namanya sarapan, benar nggak? Tapi ada sebagian orang yang memang sengaja melewatkan masa sarapan itu supaya dia mungkin tujuannya untuk menurunkan berat badan, ada yang tidak sempat. Misalnya tidur jam 1, jam 2 malam, bangun jam 10, apakah itu kategori sarapan? Kalau itu buat normalnya orang Indonesia yang bekerja atau sekolah ya mungkin itu hanya kejadian insidental ya. Kalau insidental ya menurut saya ya karena itu namanya juga mungkin ketika weekend ya ada pesta malam hari nggak masalah sekali-sekali gitu. Tapi normalnya pada hari kerja kalau orang bekerja ya memang sebelum bekerja atau sebelum belajar harus mengisi energi untuk otak. Sarapan ya. Iya, dan biasanya jam-jam ya sebelum pergi ya. Iya. Kalau sarapan bekal itu berarti ya judulnya bukan sarapan tapi bekal sarapan. Tapi benar nggak sih sebenarnya sarapan itu the most important meal of the day, itu benar nggak sih? Iya, dalam banyak kajian demikian. Jadi salah sebenarnya kalau orang takut gemuk karena sarapan itu salah. Benar. Ya. Ya, adik-adik ya. Terutama yang perempuan jangan takut gemuk, akhirnya melewatkan sarapan. Ada ini pada sarapan semua nggak? Tadi sarapannya apa aja? Nasi uduk, Kacang hijau. Kalau Vivit sendiri gimana nih? Kalau aku sarapan tuh nggak bisa yang berat-berat. Jadi kalau misalnya memang ada kegiatan pagi, Karena badannya juga ringan kan? ada hubungannya itu ya Prof ya. Nggak bisa yang berat-berat. Jadi kalau pagi tuh udah pasti dari kecil dibiasain oleh ibu saya itu minum air putih kayak 2 gelas, glek-glek-glek, terus buah yang pertama kali masuk. Nah setelah itu baru mungkin sudah jam 9 ke atas, jam 10 baru seperti ini nih. Cereal dulu, susu, terus mungkin sandwich atau toast, baru mendekati orang yang bilang sekarang bilang brunch kan, mendekati brunch atau lunch, baru makan yang besar. Itu tuh gimana gitu? Ya nggak apa-apa, bertahap, apalagi kalau memang kegiatannya nggak terlalu intens setiap hari ya, atau mungkin intensnya setelah siang hari. Artinya at least ada karbohidrat, ada protein, lebih baik lagi ada sumber vitaminnya, terutama buah ya, di pagi hari untuk dikonsumsi. Kalau sayur mayur biasanya repot karena kita nggak biasa dengan salad kan. Meja ini ada beragam jenis, tadi sudah ada yang termasuk disebutkan oleh siswa-siswa di studio ya, itu nasi uduk, katanya sarapannya. Ya ini ada sebenarnya nasi kan goreng. hanya aksesoris saja tempenya itu ya. Bener banget ya, kebanyakan nasi. Iya, terlalu banyak nasi. bubur ayam, Bubur ayam. Wah. buah-buahan aja, lontong sayur, sereal, gandum, sandwich, susu, nasi goreng. Nasi goreng. Ini sandwichnya isinya apa nih? Ada proteinnya ya? Ada telurnya dan mayonesnya. Berarti ini protein, kayak akan protein ya. Berarti yang dipentingkan itu kenyang atau gizinya, Prof, untuk masalah sarapan? Ya pertama minumnya dulu, kemudian baru tadi karbohidrat dan proteinnya. Nah, ada tipe-tipe orang menganggap bahwa saya cukup hanya 1 gelas susu Itu gimana? untuk sarapan. Kalau ini dilakukan rutinitas selama 1 bulan, itu akan mengganggu nggak fungsi, kualitas, atau fokus dari otak? Ya, itu biasanya karena dia cocok bagi tubuhnya. Ada orang minum susu justru jadi gampang ke belakang di pagi hari. Betul. Jadi cocok-cocokan juga. Kalau di sisi kalori kan ini udah hampir sekitar 200 kalori ini ya. Untuk kebutuhan kalori sendiri nih, kan ada yang bilang kalau breakfast like a king, jadi kalorinya yang paling banyak di pagi hari. Sebenarnya pembagian yang paling sesuai menurut Prof tuh gimana sih? Berapa kalori pagi? Ya, rumusnya itu biasanya sepertiga kalau kita 2 kali snack. Jadi sepertiga pagi, itu berarti ada sekitar 10%, 1/10-nya untuk snack, kemudian sepertiga lagi siang, kemudian sekitar 1/5-nya pada sore atau malam hari. Jadi yang malam hari yang justru malah 1/5, tapi sarapan pagi dan makan siang berarti dengan jumlah yang sama. Nah, ini saran nih untuk usia-usia tertentu. Nih Prof, kita masuk kepada masalah usia. Ini kan adik-adik penonton di studio kebanyakan masih SMP, SMA, atau anak kuliahan lah, ya. Mereka disarankan porsinya semana. Kalau kita tidak akan mungkin lepas yang namanya nasi uduk. Nah, ini yang perlu ditambahkan dari porsi nasi uduk ini apa? Ya, kalau statusnya anak sekolah dasar kelas 5, kelas 6 atau SMP, SMA segini ya porsi nasinya seperti ini pagi hari, hanya ini kurang lauk aja ya sama. Jadi cukup 1 mangkuk nasi begini. Iya,
kalau bisa bekali lagi 1 buah pisang nanti sambil jalan di sekolah atau ketika mau masuk sekolah dimakan. Seusia mereka SMP SMA, apakah sudah pantas seporsi ini nasi goreng? Ini lebih banyak ya? Ya ini kalau ini bisa hampir 500 kalori ini ya, relatif. Yang penting lagi sebenarnya adalah cara mengolahnya. Jangan sampai ini minyak jelantah begitu. Ya. Ya. Kalorinya lebih tinggi Jadi lagi nanti. tidak hanya masalah jenisnya, tapi cara pengolahannya juga perlu. Jadi apa aja yang sebaiknya dihindari? Itu mungkin ada beberapa. Ada makanan yang dihindari. Pertama jangan terlalu banyak. Tuh. Kemudian jangan juga terlalu berminyak, dan minyaknya sebaiknya kita tahu bahwa itu bukan minyak yang jahat buat tubuh, terutama bukan jelantah ya. Ganti dengan misalkan margarin gitu. Nggak Cara apa-apa, masaknya misalnya itu seperti ini masih juga kan apa-apa. bisa dioles dengan Oke. margarin ya. Untuk yang sedang diet apa sebaiknya, Prof? Seperti yang disarankan dokter tadi, pertama jangan terlalu banyak mengandung gula yang dicirikan oleh rasa manis, meskipun tidak selalu yang Gula manis itu manis, gula, iya. tidak terlalu banyak lemaknya, ya. Kemudian diatur jangan sekaligus makan yang banyak, karena tadi bisa kita atur, ada yang sebagian tadi sebelum kita berangkat kerja, ada lagi sekitar jam 9 sampai 9.30 tadi ya. Ya. Jadi memang kalau untuk pengaturan penurunan berat badan, lebih baik makan sedikit tapi Iya. dengan jangka waktu yang lebih banyak. Ya, apalagi untuk anak-anak kita yang lagi dalam masa tumbuh kembang, sarapan itu sangat penting sekali karena ini mampu meningkatkan fokus dan konsentrasi mereka dalam belajar, tapi bukan berarti Anda orang dewasa masih bertanya pada diri Anda sendiri, perlukah saya sarapan? Pasti sangat perlu sekali.